Hari ini kita akan mengulas Xbox Controller Elite Series 2. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak berbahan kardus super keras, seluruh sisinya pun seolah dilapis lagi oleh kertas yang diprint dengan tekstur semi-doff. Kesan premium pun tidak dapat disangka lagi. Dan meskipun controller ini keluaran dari region Jepang, tapi dapat dipastikan tidak akan menjadi kendala saat digunakan. Dilengkapi dengan dua buah segel pada sisi atas dan bawah belakang menjamin keaslian produk ini. Angkat sisi pembuka kardus ke atas, dan pada bagian dalam tampak jelas controller ini tersimpan aman di dalam sebuah hardcase berwarna hitam yang ditopang aman dalam kerangka kardus yang keras. Benar-benar cara pengemasan yang sangat aman. Pada bagian bawah rangka kardus ini pula terdapat satu buah manual dan satu buah kabel USB tipe C yang tebal. Hardcase-nya ini benar-benar keras, mendapat lapisan kain kasar yang tebal, berlogo karet Xbox pada bagian atas dan memiliki resleting untuk mekanisme buka tutupnya. Pada bagian dalam pun tampak controller ini menempel aman dengan tambahan satu set tools pengganti pada bagian bawahnya. Dan tepat di bagian bawah controller ini terdapat docking dengan mekanisme magnet yang menempel cukup kuat. Di atas docking ini pun masih dilapis dengan sejenis bahan kain lembut untuk menghindari goresan pada bodi bawah controller. Jadi inilah dia, Elite Series 2 Xbox Controller dari Microsoft. Controllernya sendiri terdiri dari beberapa material pilihan yang premium. Seluruh permukaan bodinya ini dilapis dengan bahan sejenis karet yang lembut, tapi juga kesat dengan permukaan kulit. Dan pada area grip tangannya ini masih dilapis dengan bahan sejenis karet namun dengan tekstur yang agak kasar mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Analognya berbahan krom dengan pangkal lubang yang diberi ring berbahan metal. Mendapat lapisan karet yang tebal dengan gerigi kasar pada tepiannya. Berputar dengan halus, mendapat force yang cukup kuat dan saat ditekan terasa tepat dan kuat. Tombol D-pad-nya berbahan metal dan mendapat bentuk bulat lebar dengan cekungan yang cukup dalam. Saat ditekan terasa tajam dan tepat. Tombol-tombol action-nya mendapatkan penamaan seperti pada Xbox controller umumnya, BA-XY, berbahan sejenis resin bening dengan warna dalam hitam gelap. Menonjol cukup tinggi dan saat ditekan terasa tepat dengan suara klikinya yang khas. Tombol triggernya hadir dengan penamaan LT, LB, dan RT, RB. Terbuat dari material metal dalam lapisan cat doff halus. Tombol LB dan RB menonjol cukup tinggi dan saat ditekan terasa tajam dan tepat. Sedangkan trigger LT dan RT-nya mendapatkan tambahan pengaturan. Tuas di belakangnya ini dapat diubah untuk mengatur besar kedalaman saat tombol trigger ditekan. Mulai dari kedalaman paling sedikit, sedang, sampai kedalaman penuh. Dan masih di sisi teratas controller ini dilengkapi dengan satu buah port USB tipe C juga tombol untuk pairing. Sedangkan sisi paling bawah yang berlawanan terdapat expansion port juga port audio 3,5. Tombol profil berada tepat di tengah bagian depan controller, lengkap dengan 3 buah LED sebagai penanda profilnya. Tak lupa pada bagian belakang controller ini juga mendapatkan tambahan tombol belakang P1, P2, P3, dan P4. Berdesain pipi dengan bahan metal dengan rasa tekanan yang tajam dan kuat. Untuk koneksinya dengan Xbox, cukup tekan tombol berlogo Xbox pada controller ini, lalu dengan posisi Xbox menyala, tekan tombol pairing pada Xbox, dan tekan tombol pairing pada controller. Tunggu beberapa saat dan controller akan langsung terhubung dengan Xbox. Untuk koneksinya dengan Windows dapat dilakukan via Bluetooth setting. Cukup tekan tombol pairing pada controller, LED berkedip, klik pilihan Xbox Wireless Controller dan LED akan menyala konstan sebagai tanda pairing sudah berhasil. Pada Windows ini juga koneksi dengan controller dapat dilakukan via kabel USB tipe C-nya ini. Sedangkan untuk koneksinya dengan Android dapat dilakukan dengan menekan tombol pairing ini dan pada Bluetooth setting cari device Xbox Wireless Controller lalu pairing. Dan untuk iOS caranya pun masih serupa. Tekan tombol pairing pada controller lalu pilih Xbox Wireless Controller pada menu Bluetooth untuk dilakukan pairing. Dengan ukuran panjang sekitar 15 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm, dan berat sekitar 340 gram, Xbox Controller Elite Series 2 ini dibanderol dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Controller Elite Series 2 ini pada dasarnya adalah controller Xbox Series pada umumnya.
Desain keseluruhan dan ukurannya pun terbilang sama, namun kualitasnya benar-benar sangat berbeda. Pemilihan materialnya pun terasa begitu premium. Rasio bobotnya lebih pas, dan yang paling kami suka adalah lapisan sejenis karet dengan tekstur kasar pada area grip tangannya ini. Menghasilkan sensasi yang nyaman juga kuat pada permukaan telapak tangan. Selain analognya ini mendapatkan bahan material yang sangat baik, analog ini pun mendapatkan fitur yang begitu menjanjikan. Dengan mekanisme magnet, analognya dengan sangat mudah untuk dilepas dan diganti dengan kepala analog lain yang lebih pas untuk kalian. Lebih tinggi, lebih pipih, atau lebih pendek. Dan tidak hanya dapat diganti, tapi tensi atau force kekuatan poros analog ini pun dapat diatur dengan kuncinya ini. Dan sama seperti analog, tombol di padnya ini pun mendapatkan mekanisme magnet untuk dapat mengganti model bulatnya ke model plus seperti biasa. Tambahan tombol P1 sampai P4-nya ini hadir dengan desain dan material yang jempolan juga. Tombol-tombol ini sangat mudah untuk diakses, juga mendapatkan rasa tekan yang benar-benar enak. Namun sayangnya bagi kami tombol P2 dan P4 terbawah ini terkadang mudah tertekan dengan tidak sengaja. Untungnya tombol belakang P1 sampai P4 ini dapat dilepas dengan sangat mudah. Dan secara default, tombol P1 sampai P4 ini tidak lain adalah tombol action AB XY. Jadi hanya merupakan mapping tombol saja, bukan tambahan tombol baru. Dan pastinya dapat di-mapping ke tombol apapun. Tombol-tombol actionnya terasa tidak terlalu berbeda. Meskipun terasa lebih padat saat ditekan, tapi masih menghasilkan bunyi kliki yang khas. Dan meskipun tombol triggernya ini sudah mendapatkan kualitas yang jauh lebih baik, juga mendapatkan tambahan pengaturan kedalaman tekanan yang dapat diatur secara manual, tapi tidak terlalu mengesankan kami. Di kubu sebelah, tombol trigger ini sudah mendapatkan fitur adaptive trigger, mendapat hambatan saat ditekan dan berguna untuk beberapa fitur yang disesuaikan dalam game. Performanya pada tombol-tombol dapat dipastikan tergolong cepat dan relatif minim akan lag. Namun sayangnya analognya ini masih mendapatkan sedikit nilai error. Tingkat error dalam membentuk bulatan ternyata masih hampir sama dengan nilai yang dihasilkan oleh analog pada controller Xbox Series biasa. Analognya ini terasa sedikit kurang membulat dan mendapatkan titik yang agak jauh di ujung-ujungnya. Meski demikian, hal itu tidak menjadi masalah yang berarti saat kami gunakan dalam bermain game. Masih cukup enjoy dan nyaman. Controller ini pun memiliki kemampuan untuk menyimpan 3 profil penggunaan dengan pengaturan yang berbeda-beda, mulai dari mapping tombol, pengaturan analog, tombol trigger, modul getar, sampai tingkat kecerahan tombol home-nya ini. Pengaturan penuh terhadap controller ini harus dilakukan dalam PC Windows dengan aplikasi tambahan dari Microsoft yang bernama Xbox Accessories. Controller ini pun sudah mengusung teknologi haptic feedback dengan 4 motor getar. Getarannya menjadi lebih halus dan nyata, fitur yang sama dengan yang ada pada Xbox Series controller biasa. Tapi sayangnya tidak secanggih fitur haptic feedback yang ada pada controller DualSense milik kubu sebelah. Hardcase yang diberikan terasa begitu canggih, tidak hanya berguna sebagai tempat atau pelindung controller saat dibawa-bawa, tapi hardcase ini juga memiliki lubang yang dapat dibuka tutup untuk masuknya kabel charging. Ya, benar sekali. Kalian dapat mengisi ulang baterai controller ini pada saat di dalam hardcase-nya. Docking chargingnya ini pun dapat dilepas dari hardcase-nya dan dapat menempel kembali berkat mekanisme magnet yang cukup kuat. Artinya, kalian juga dapat mengisi ulang baterai controller di luar hardcase-nya ini. Luar biasa. Dibekali dengan baterai tanam sebesar 2000 mAh, controller ini perlu waktu 2-3 jam untuk pengisian ulang. Dan dari 100% baterai terisi penuh, controller ini dapat digunakan selama 30-40 jam tergantung pemakaian. MSRP produk ini adalah sekitar $179. Dengan kurs rupiah sekitar 14.500, maka harga seharusnya adalah sekitar Rp2.600.000. Di website Xbox kami temukan harga MSRP ini turun menjadi $139 atau sekitar Rp2 juta. Tanpa prinsipal resmi di Indonesia, jelas controller ini masuk oleh importir biasa. Dan di pasaran, controller ini dijual di kisaran harga Rp2,3 juta sampai dengan Rp2,5 juta. Dan menurut kami, kenaikan dan penurunan harganya ini masih tergolong wajar. Namun memang harga dasar controller ini sudah dibanderol dengan cukup tinggi.
Dan menurut kami, controller Xbox Series yang biasa dengan harga sekitar 1 jutaan sudah dapat mewakili fungsi utama controller Xbox pada khususnya dan controller pada umumnya dengan perangkat lain dengan sangat baik. Tapi untuk kalian yang memerlukan controller tangguh dengan beberapa pengaturan dan punya budget berlebih, controller ini sangat tepat menemani telapak tangan kalian dalam semua petualangan game. Jujur buat kami, controller ini terasa sangat istimewa. Build quality-nya termasuk jempolan, dan daya tahan baterainya pun tergolong luar biasa. Sedikit banyak mengingatkan kami pada Pro Controller dari Nintendo, namun dengan pengaturan dan aksesoris pelengkap yang jauh lebih baik. Paling tidak kami tahu kemana perginya selisih harga di antara kedua controller ini. Kepuasan dari membuka kemasan, detail pada kelengkapan, sampai pengalaman menggunakan controller ini layak kami acungi jempol. Andaikan beberapa fiturnya dibenahi atau sama seperti controller dari kubu biru, maka 2 jempol pun kami rasa masih kurang cukup diberikan. Oh iya, tidak seperti controller Xbox Series biasa, controller Xbox Elite Series 2 ini tidak mendapatkan potongan bahan tajam lagi pada bagian sudut bawahnya ini. Demikian review kita hari ini untuk Xbox Controller Elite Series 2 dari Microsoft. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.